Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai kuesioner dan instrumen penelitian. Nah, namun di PPT ini ada bahasan mengenai validitas dan reliabilitas. Untuk yang akan kita bahas hari ini masih kuesioner dan instrumen penelitian. Materinya sudah saya kirim ya. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur fenomena alam dan sosial. Nah, jadi instrumen itu alat ya. Kalau akan melakukan penelitian, membutuhkan instrumen penelitian untuk membantu peneliti dalam mengukur alam dan sosial. Nah, ini seperti yang saya berikan kemarin ya. Saya kan pernah memberikan angket ke mahasiswa tentang pengaruh pekerjaan dan kinerja akademik. Terhadap kinerja akademik itu bisa dibilang juga contoh dari instrumen penelitian. Nah, urutan dalam menyusun instrumen penelitian berawal dari teori, dikembangkan menjadi konsep atau konstruk, lalu ditentukan variabelnya, lalu dimensi variabel, variabel dikembangkan menjadi indikator, dan indikator itu yang dikembangkan menjadi instrumen penelitian. Nah, cara menyusun instrumen penelitian, yang pertama perhatikan variabel yang tersurat dalam rumusan masalah. Selanjutnya mendefinisikan variabel tersebut mengacu pada teori. Lalu mencari dimensinya, mencari indikatornya, lalu memformulasikan indikator ke dalam bentuk daftar kalimat pertanyaan atau pernyataan sebagai instrumen berupa kuesioner. Nah, jadi ketika saya menyusun pertanyaan pada kuesioner yang saya berikan ya kemarin kepada mahasiswa, itu saya mulai dari variabelnya. Variabelnya apa? Yaitu pekerjaan dan prestasi dan kinerja akademik ya kemarin. Pekerjaan dan kinerja akademik. Lalu mendefinisikan variabel tersebut, saya mencari bacaan-bacaan dari teori, dari jurnal, dari apapun pokoknya yang berkaitan, dan saya mencari indikatornya. Kemudian indikatornya dirumuskan dalam kalimat yang dalam kuesioner tersebut. Jadi ini urutannya ya, dari variabel dirumuskan ke indikator, lalu dirumuskan menjadi kalimat pernyataan. Nah, ini contohnya ya. Ini dari rumusan masalah. Ini sejauh mana pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja karyawan di perusahaan X. Nah, kita mencari teori dulu ya dari jurnal atau dari buku. Ini menurut Terry, motivasi adalah keinginan yang terdapat pada seorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan. Nah, jadi di sini dari rumusan masalah, kita mencari definisi atau teorinya, lalu kita cari teori lain yang bisa menghubungkan definisi ini ya. Nah, setelah itu kita cari indikatornya. Nah, ini. Jadi kemarin misal saya mau menulis kuesioner juga dari langkahnya seperti ini. Dari variabel, dimensi, indikator, lalu ke pernyataan. Di instrumen pernyataan nomor 1 sampai 5, 6 sampai 9, 10 sampai 13, 14 sampai 17 dan seterusnya. Nah, ini yang sudah menjadi draft pernyataan dengan skala Likert. Coba nanti bisa kalian lihat lagi contoh dari saya kemarin saya memberikan kuesioner, bisa kalian cek ya kan ada ini ya Likert skalanya, maksudnya ada yang sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Coba kalian cek lagi Google Form dari saya. Ini kaitan sama ini. Nah, ini udah jadi pernyataan. Nah, tadi kan untuk yang pertama ya, kan tadi ada dua variabel. Yang pertama tadi variabel ini apa tadi? Variabel motivasi ya. Untuk yang kedua ini variabel prestasi kerja.
Nah, jadi setiap variabel dikembangkan menjadi dimensi, lalu menjadi indikator. Ini bisa dari satu pendapat ahli atau lebih, tidak apa-apa, dielaborasikan atau digabungkan. Ini tadi yang motivasi, sekarang variabel prestasi kerja. Jadi kalau misalnya ada 5 variabel, ya berarti ada 5 pengembangan seperti ini, gitu ya. Nanti dikembangkan menjadi kalimat, sama seperti tadi, ada skalanya ya, sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Contohnya, saya menyelesaikan pekerjaan dengan teliti, saya menyelesaikan pekerjaan dengan rapi, saya menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas, dan sebagainya. Ini yang berkaitan dengan indikator prestasi kerja. Bisa dipahami ya? Yang selanjutnya ini banyak ya. Sebenarnya jumlahnya indikator ini, jumlah pernyataannya bisa dikembangkan banyak ya. Misalkan ada 16 indikator, ya bisa 16 pernyataan. Bisa lebih, bisa per pernyataan ada 1 atau 2 boleh, atau misalkan 3 juga boleh. Semakin banyak juga semakin bagus ya. Kan nanti pengukurnya juga semakin bagus. Tapi jangan terlalu banyak-banyak. Kalau banyak-banyak yang mengisi kadang bosan. Jadi udah nanti ngisinya asal gitu, asal-asalan. Nah, ini selanjutnya kuesioner atau angket. Nah, jadi gini ya, instrumen penelitian itu alat yang membantu peneliti untuk melakukan penelitian itu secara umum. Kemudian contoh instrumen penelitian itu kuesioner atau angket. Jadi yang kita bahas tadi adalah contoh instrumen penelitian dalam bentuk angket. Gitu ya. Nah, jadi kuesioner itu salah satu contoh instrumen penelitian. Gitu. Yang sudah kita bahas tadi adalah contoh dari instrumen berupa kuesioner atau angket. Sama ini penjelasannya. Nah, jadi biasanya kuesioner digunakan pada saat wawancara tatap muka atau juga dengan telepon serta angket. Pengisian kuesioner dilakukan oleh responden secara mandiri atau bisa berkelompok. Misalnya seluruh staf suatu perusahaan, siswa sekolah, bisa bareng-bareng ya. Bisa juga wawancara, kalau misal jauh lalu diisikan atau diposkan. Kalau kemarin saya buat di Google Form ya, kalian tinggal ngisi, nanti hasilnya sudah masuk ke saya. Nah, untuk pertanyaan pada kuesioner, ini ada dua jenis. Ada pertanyaan tertutup, ada yang terbuka. Kalau pertanyaan tertutup, itu jawabannya hanya pernah atau tidak pernah, setuju, tidak setuju, gitu ya. Jadi, sudah pasti ada pilihannya kayak pilihan ganda, gitu ya. Kalau pertanyaan terbuka, itu menurut pendapat. Jadi, pendapatnya bagaimana, gitu ya. Bisa luas. Nanti analisisnya biasanya pakai kualitatif kalau pertanyaan terbuka. Ada juga yang kombinasi. Nih, apakah Ibu pernah mendengar tentang cara menjarangkan kehamilan atau membatasi kehamilan? Pernah atau tidak? Lalu cara-cara apa yang pernah Ibu dengar? Jadi ini kombinasi ya, pertanyaan tertutup dan terbuka. Ini selanjutnya pertanyaan semi terbuka. Pertanyaan semi terbuka itu ada opsi lainnya gitu ya. Sudah ada pilihan tapi ada yang lainnya. Nah, ini kalau yang tadi, yang instrumen tadi kan berupa pernyataan, yang ini lebih ke pertanyaan ya, digunakan untuk wawancara. Jadi, ini ada petunjuk pembuatan pertanyaan, caranya gunakan kata yang sederhana dan dimengerti. Usahakan supaya pertanyaan jelas dan khusus. Ya, sama aja ya, tadi untuk instrumen juga harus dikembangkan dengan bahasa yang mudah. Hindarkan pertanyaan memiliki lebih dari satu pengertian. Lalu hindarkan pertanyaan yang mengandung sugesti. Maksudnya mengarahkan ke satu hal gitu ya. Pertanyaan harus berlaku untuk semua responden. Nah, jadi
harus jelas ya ini. Apakah pekerjaan saudara sekarang? Oh, ternyata respondennya menganggur. Seharusnya ditanyakan terlebih dahulu, apakah saudara bekerja? Gitu ya. Kalau jawabannya iya, lalu ditanyakan pekerjaan saudara. Kayak kemarin saya buat juga gitu ya. Apakah kalian bekerja? Gitu. Boleh part-time dituliskan gitu ya. Selanjutnya susunan pertanyaan. Biasanya di bagian awal itu dituliskan nama responden, tempat tinggal, nama wawancara, tanggal wawancara. Ini bisa dikembangkan ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kalau fisik ya, kalau dalam bentuk print ini ya sebaiknya rapi, jelas, mudah digunakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan ini ya. Kalau sekarang udah mudah ya, tinggal pakai Google Form, hemat kertas, tinggal bisa dipakai. Ya, mungkin itu saja ya untuk materi mengenai kuesioner dan instrumen penelitian. Biasanya kalau ini juga ditulis pedoman pengisian kuesioner. Ini sebenarnya sudah jelas ya di PPT-nya, kalian bisa baca lebih rinci dari sini. Nah, ini nanti minggu depan insya Allah kita bahas mengenai validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.